Hai. Selamat ya. Welcome back to my channel. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat. Kata pembukanya mungkin gue akan sampaikan terkait bahwa selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha. Kita dipertontonkan juga dengan perjuangan Reza, dimana tidak lepas dari doa orang tua, Reza sendiri gitu kan, dan teman-teman fansnya Reza, kawan-kawan Alsimo yang terus mendoakan. Dan juga kita dipertontonkan bagaimana adanya sebuah usaha gitu kan, bagaimana adanya sebuah usaha Reza untuk berhasil di dunia industri musik. Itu mungkin pembukanya. Dan tadi gue nonton primernya Reza terkait bahwa Reza mendapatkan sesuatu dari Kak Meli ya. Dan teman-teman juga mungkin menonton yang diupload pada tanggal 22 bulan 2 2022 tadi. Jadi jam 12 siang tadi Reza upload sebuah video menarik, dan gue tuh nggak berhenti ketawa karena gue udah nonton beberapa kali, dan gue nggak tahu apakah gue sanggup untuk menahan ketawa kali ini. Coba langsung let's check this video. Ini dia. Kamu mah main TikTok, bisa nggak coba nih? Udah sampai loncat si Reza. Gak bisa. Tok lah, biar hari ini kan. Jadi mereka sedang main TikTok ya nih. Aduh. Gokil, emang bodor banget si Meli. Gokil. Jadi gini ya, gue tuh melihat bahwa tetap ada sisi lain yang gue mau sampaikan ya, melihat dari video ini. Jadi gue nonton berulang-ulang tetap memancing ketawa, tapi anehnya gue tuh tetap bisa melihat ada hal lain yang sedang dilakukan oleh Temeli. Kalian mungkin pernah bekerja di suatu perusahaan, mungkin ada yang pernah bekerja di suatu company atau perusahaan, dimana biasanya ada hal-hal yang dilakukan untuk mencairkan sebuah suasana, atau biasa kita kenal ice breaking gitu kan, memecah kebekuan, memecah memecah suasana gitu kan. Ice breaking ini biasanya dilakukan pada saat event-event. Biasanya suka ada event tertentu. Kalau di company itu suka ada namanya family gathering. Kalau family gathering berarti biasanya staff melibatkan dengan keluarga, diundang ke sebuah acara, datang ke suatu lokasi, atau mungkin sederhananya biasanya kalau hanya kelompok karyawan itu sendiri biasa disebut outing ya. Outing yang bisa dilakukan per departemen. Misalkan hari ini departemen keuangan yang melakukan outing, besok departemen operasional dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah kegiatan itu suka diisi dengan kegiatan-kegiatan ice breaking ini. Ice breaking ini untuk memecah adanya boundary ya, memecah adanya barrier atau penghalang, supaya apa? Ada terbangun kedekatan antara membangun kedekatan antara pimpinan dengan bawahan. Kebetulan gue tuh pernah istilahnya pernah menjadi bawahan, paling bawah sekali gue pernah, dan istilahnya menjadi seorang atasan juga pernah, istilahnya membawahi bawahan gue pernah. Di situ gue merasakan bahwa ketika gue jadi bawahan, ketika gue berhadapan dengan seorang pimpinan yang posisinya jauh lebih tinggi dari gue gitu kan, atau mungkin pucuk pimpinan, itu jangankan kita untuk sekedar ngobrol gitu kan, nggak sampai ke bercanda ya, ngobrol aja ya, itu nggak berani gitu kan. Bahkan ketika kita membuat atau mendatangi untuk memberikan laporan aja itu kadang-kadang kaku gitu, takut gitu, segan gitu ya.
Dan itu gue merasakan ketika jadi atasan, ya berarti gue harus memposisikan diri gue menjadi bawahan, di mana gue harus merasakan apa yang dia rasakan. Nah, tapi itu tidak cukup. Nah, kadang-kadang ya tadi akhirnya dibuatkan event untuk dituangkan ada acara ice breaking, di mana kita nanti bisa bermain game, tidak ada batasan antara mana bawahan, mana atasan, mana bawahan ya. Kita lakukan game-game yang membaur. Dari situ juga sebenarnya dari game-game seperti apa ice breaking ini banyak sekali konsepnya, dan dari konsep-konsep itu kadang-kadang jadinya kita bisa membaca bagaimana sih karakter bos kita, bagaimana karakter anak buah kita. Dari situ kelihatan mana orang yang suka kerjanya tim, mana yang individualis, ada yang menang sendiri dan lain sebagainya, itu kelihatan. Dan disitulah momennya kita untuk mengetahui dan juga kalau bisa mengarahkan agar supaya mempunyai visi, misi, dan goals yang sama. Gue melihatnya itu karena setahu gue dari beberapa tontonan ketika gue melihat Melly termasuk orang yang sangat disiplin ya, sangat disiplin. Tapi yang dihadapinya ini adalah seseorang atau sosok Reza yang benar-benar memang dia dari desa, dari pelosok gitu kan, datang ke kota untuk beradaptasi dengan kota Jakarta aja mungkin perlu waktu. Tapi di sini bersamaan dia harus juga beradaptasi dengan kondisi yang baru, ya boleh dibilang kemewahan lah istilahnya ya, tanda kutip ya, kemewahan. Dia diberikan fasilitas yang mungkin dia tidak punya di kampung halamannya. Lalu juga dia harus berhadapan dengan orang besar, di sini adalah Melly. Dan Reza juga ya, gue yakin banget dia tahu sekali bahwa Melly ini adalah orang penting dalam karirnya dia, karena Melly adalah orang pertama yang mengangkat, memberikan lagu, membiayai producering lagunya gitu kan, membiayai kehidupannya mungkin di Jakarta, dan terus memberikan coaching atau keilmuan bagaimana harus survive di dunia industri musik. Jadi pastinya ada gap, ada merasa enak tidak enak. Jadi kalau kita ngelihat tadi dari awal gesturnya Reza itu juga terlihat hati-hati juga, walaupun ini momennya sudah bercanda, tapi dia masih terlihat hati-hati, tetap menjaga, tetap menghormati, kelihatan dari eye contact yang dia tunjukkan. Oke, kita coba lanjutkan lagi. Story 90. Kamu cantik banget. Nanya apa? Nanya harganya, nanya harganya. Oh iya. Jadi di video ini sebenarnya sepertinya terlihat bahwa ini video salah satu endorse juga ya, dimana Melly ini sebenarnya sepertinya ya memiliki produk namanya 90-an, dan Reza di endorse dan Reza membuat video untuk memperkenalkan produk-produknya Melly, which is good. Ini sepertinya boleh dibilang tanda kutip kembali lagi tanda kutip, mohon maaf kalau salah ya, berupa pancingan juga untuk memancing endorsement lain juga harus bisa melihat hal ini. Tapi tinggal selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan Reza tentunya harus aktif. Misalkan Reza diberikan pakaian ini ya, dia harus kenakan, dan dia harus misalkan bikin story yang banyak di akun Instagramnya. Yang kemarin gue sempat bahas juga terkait dia harus aktif di Instagramnya untuk membuat story postingan, supaya apa? Supaya endorsement ini tertarik gitu kan. Dan harapannya nanti ketika Reza membuat postingan ini kan, kita udah punya juga sejumlah fans yang istilahnya harus aktif memberikan love ya, kalau di Instagram itu love. Memberikan komentar di sana, jadi menghidupkan si Instagramnya. Dan bagus-bagus mungkin ada teman-teman yang mungkin ingin memesan pakaian dari TML ini, karena pakaiannya juga bagus-bagus ya. Jadi akhirnya terbaca algoritmanya gitu kan, terbaca trafiknya tinggi, dan itu yang menarik para endorsement yang gue pernah bahas di video gue sebelumnya. Well, congrats, Reza mendapatkan endorse langsung dari TML. Dan tadi sebelumnya juga gue melihat bahwa coba kita play lagi sedikit. Bukan nggak cukup kesempitan, juga kegedean. Ya, tambahannya adalah ketika Melly ngomong, karena Melly ini suaranya kan keras ya, agak sedikit keras, dan ini bagus tertangkapnya. Tapi ketika Reza kadang naik turun dia suaranya, dan mungkin ya buat tim
apa ya, tim kreatif ini hanya sekedar saran ya, mungkin menggunakan clip on atau mungkin ada apa ya, wireless ya, istilahnya yang wireless, clip on wireless, atau mungkin kalau memang tidak ada ya menggunakan mikrofon tapi lebih apa, dekat, posisinya lebih dekat, jadi audio suara Reza bisa terbaca dengan stabil. Itu oke. Itu aja mungkin sedikit masukan. Sama gue ada yang melihat lagi hal yang menarik. Jadi kalau kalian mau nonton lengkapnya videonya Reza di channelnya Reza ya, jadi gue akan skip langsung ke salah satu menit yang gue pikir menarik ya. Nah ini sebentar. Nah di sini aku ngeliat itu kan ya, ngeliat di YouTube kamu ya, kayaknya tuh si fans kamu tuh paling seneng kalau dengan kamu nyanyi ya, konten tuh harus ada nyanyinya. Oke. Sepertinya Meli dan manajemen mungkin ya menangkap. Kemarin tuh kan gue buat analisa bahwa kita baca statistik dari penontonnya itu kelihatan sekali. Ketika Reza melakukan nyanyi itu penontonnya gila, penontonnya banyak. Entah itu mendatangkan penonton baru atau mungkin juga bisa juga mendatangkan penonton berulang. Dan pastinya yang gue sampaikan sebelumnya bahwa konten bernyanyi itu memang lebih memiliki potensi untuk didengarkan orang secara berulang, karena menghibur ya, lagu, suara gitu kan. Jadi kita bisa dengarkan dengarkan terus berulang-ulang ketimbang kita mendengarkan sebuah obrolan. Jadi ini sudah dinotis dan ya mudah-mudahan kita akan kedepannya mendengarkan lagi Reza membawakan lagu, entah itu yang kemarin gue bahas juga, entah itu mau cover, mau recycle, ya itu kita kembalikan ke manajemen ya. Ada plus minusnya di keduanya. Cover ada plus minusnya, recycle juga pastinya ada plus minusnya. Dan tapi tentunya kita berharapkan bahwa traffic dari YouTube-nya Reza ini juga bagus ya, trafficnya terjaga, algoritmanya terjaga dan juga bisa mendatangkan peminat baru. Itu poinnya. Jadi gue tertarik ketika Meli menyampaikan hal ini. Lalu next mendingan nyanyi. Ada Reza menyanyikan Jangan Pisahkan. Oke, dipopulerkan Mayang Sari ya, Mayang Sari. Dan ya gue cuma melihatnya kenapa digabung ya. Ini kalau dipisah menjadi jadi ya mudah-mudahan nanti ada pemisahan juga nih. Mungkin kalau boleh saran, dan ya kembali lagi ini hanya saran, dilakukan atau tidak ya kembali ke tim tim media sosialnya. Karena menurut gue ketika dia bernyanyi ini bisa menjadi tontonan tersendiri terpisah. Walaupun di sini dijadikan satu, tetap dijadikan satu, nggak apa-apa, ini biarkan saja. Tapi bisa ada satu lagi yang mungkin terkait dengan dia menyanyikan lagu ini, dibuatkan satu video terpisah sendiri, satu lagu satu gitu. Karena ini kan cover Jangan Pisahkan. Untuk lagunya sendiri mungkin next video nanti gue bahas ya. So far itu aja. Berikutnya coba nanti akan gue coba reaksi terkait dengan lagu ini, tapi dari sisi bukan lagunya ya. Pastinya. So jangan ketinggalan obrolan-obrolan pembahasan di Alsimo. Sehat-sehat buat kalian semua. Tetap dukung Reza, silahkan tonton video-videonya, karena video-videonya Reza sekarang sudah jauh semakin menarik. Sudah dikemas dengan begitu menarik. Dari awal di depan beranda pun kita sudah dipertontonkan dengan thumbnail yang menarik, yang bagus. Sudah berbeda dengan konten-konten dia sebelumnya yang dahulu ya memang mungkin belum bisa memperbaiki, dan sekarang sudah ada tim dan lain sebagainya, sudah ada yang membantu. Jadi sekarang ini tampilan sudah jauh lebih baik, dan mudah-mudahan bisa mendatangkan peminat baru. Jadi ketika dia menonton video yang terbaru-baru ini, tertarik untuk menyimak video-video dia yang lainnya. Oke, itu aja. Thank you buat kalian. Sekali lagi sehat-sehat dan salam ngeteh. Jangan pisahkan.